Puji Tuhan, hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk melayani menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang beri saya kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya membagikan tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Kita buka dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Apakah jelas di situ? Diklik coba. Kalau yang tidak jelas buka di Alkifon ya. Saya yakin ini jarang yang membawa Alkitab buku ini. Kalau di Wonosobo itu kalau anak-anak sekolah minggu yang kelas besar, saya bilang harus bawa Alkitab buku, baca satu-satu. Kalau yang nggak bawa Alkitab nanti saya denda. Ya, kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ketujuh. Sudah siap? Amin. Oke ya. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dua. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Nah, pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus sangat relevan kepada gereja Tuhan hari ini. Apa yang kita baca dalam kitab Wahyu ini, pasal yang kedua, adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Di masa tuanya, Tuhan berbicara kepada Rasul Yohanes untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada ketujuh jemaat, dan salah satunya adalah jemaat di kota Efesus. Nah, apa yang terjadi dengan jemaat Tuhan di kota Efesus? Bapak Ibu bisa lihat tadi yang kita baca, bisa renungkan, bisa pahami, bisa pelajari di sana bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa rajinnya. Jemaat yang pintar tentang isi kitab suci, mengetahui isi kitab suci. Mereka mengerti pengajaran yang diberikan oleh rasul-rasul. Apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat yang di Efesus? Aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan di sini, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka sangat tekun, mereka tidak mengenal lelah dalam mengikut Tuhan, bahkan mungkin melayani Tuhan. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, jemaat di Efesus ini tahu pengajaran yang mana yang baik atau pengajaran yang sesat, pengajaran mana yang benar sesuai apa yang diajarkan oleh para rasul, atau pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Artinya jemaat di Efesus ini jemaat yang bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar jemaat biasa, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Wah, ini bersaut-sautan ya sama sana ya.
keras-kerasan. Nah, jemaat di Efesus jemaat yang luar biasa, sangat rajin, sangat tekun, tahu kalau ada pengajar-pengajar palsu, oh langsung ini palsu, kita nggak boleh ikuti orang-orang ini. Mungkin jemaat Tuhan hari-hari ini, gereja Tuhan kalah dengan jemaat di Efesus pada waktu itu. Berapa tahun lalu ada muncul pengajaran di media sosial dari hamba Tuhan yang nggak jelas karena nggak jelas dia sinode mana, pokoknya ngaku-ngaku pendeta ya, mengajarkan jangan berikan persepuluhan. Wah, pengikutnya banyak karena pakai ini ya, stylenya itu style anak-anak muda, bertato lagi, gondrong. Wah, sangar, banyak anak-anak muda yang terpengaruh, banyak profesional muda terpengaruh. Ada hamba Tuhan lagi, hamba Tuhan senior mengajarkan bahwa Allah orang Kristen bukan Tritunggal. Kemarin muncul ya, ada hamba Tuhan, gak usah sebut merek ya, mengajarkan oh Yesus bukan anak Allah. Jadi hari ini pun pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu muncul. Tapi kalau zaman dulu waktu jemaat di Efesus mereka sadar dan langsung tahu bahwa pengajaran itu menyimpang. Tapi hari-hari ini banyak orang yang mengikuti pengajaran-pengajaran yang menyimpang, apalagi yang menyenangkan telinganya. Dengan kata lain, kalau dari sisi ini, dari hal-hal ini, hari-hari ini orang Kristen itu sebenarnya tidak lebih baik atau bahkan jauh tertinggal dari jemaat di Efesus. Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada jemaat Tuhan di Efesus pada waktu itu, Tuhan mencela mereka. Karena apa? Karena satu hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka sangat rajin. Mungkin mereka ibadah itu kalau minggu ibadah 1 kali minta 2 kali. Pak Gembala beri 2 kali saja, tapi orangnya masih sedikit, gak apa-apa, datang 2 kali mungkin gitu. Saking rajinnya jemaat di Efesus ya. Tetapi Tuhan itu lihat hati mereka, dan Tuhan mencela mereka karena satu hal, yaitu mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Ayat 4 dikatakan demikian, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bayangkan, jemaat yang luar biasa, mungkin rajin dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan ibadah, jemaat yang tahu tentang pengajaran yang baik dan yang tidak baik, tapi Tuhan mencela mereka karena satu hal, meninggalkan kasih yang semula. Dan itu yang juga menjadi peringatan, sebuah warning bagi gereja Tuhan hari ini. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita lahir baru, jadi orang Kristen harus lahir baru. Orang Kristen yang sungguh-sungguh itu harus mengalami kelahiran baru. Tidak boleh hanya menjadi Kristen-Kristenan ya. Tidak boleh hanya sekedar Kristen, Kristen KTP, Kristen karena orang tua Kristen, Kristen karena pasangannya Kristen. Tapi harus sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, di mana kita mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita, sebuah keputusan yang penting. Kita membuka hati untuk Yesus Kristus menjadi Raja, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupkan kita secara pribadi. Itu lahir baru ya. Kita menyadari bahwa kita manusia berdosa. Kita tahu bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari dosa, dan kita mempercayai Yesus Kristus, Dia satu-satunya Juru Selamat, dan kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita membuka hati kita, mengundang Dia masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itulah lahir baru. Kita boleh Kristen dari lahir, mungkin dari kandungan sudah Kristen, tapi tanpa kelahiran baru, itu menjadi sia-sia. Saya Kristen itu sejak lahir ya, karena orang tua saya sudah Kristen. Jadi ya sudah dalam kandungan udah Kristen. Di sini udah ada tanda salibnya gitu. Udah dicap salib Kristen.
Dari kecil ikut sekolah minggu, diajak kakak-kakak saya sekolah minggu. Saya masih ingat ya. Dan di sekolah minggu zaman dulu itu saya kalau Paskah, kalau Natal, lomba-lomba selalu dapat juara ya. Lomba masukin paku dalam botol. Tapi kalau lomba cepet-cepetan buka Alkitab, ya enggak. Sering dapat juara, meskipun kadang-kadang ya saya tahu ya, kalau setelah besar tahu ya, kadang ya karena kasihan saja, biasa juara nggak juara dikasih juara gitu. Dari kecil saya sekolah minggu rajin. Dari remaja juga rajin. Yang lain mulai tidak aktif sekolah minggu, saya masih tetap rajin sekolah minggu. Waktu kecil saya ingat kalau mau sekolah minggu, saya tinggal di desa ya. Saya itu nyari dulu teman-teman, manggili teman-teman. Kakak-kakak sekolah minggunya udah datang, ada 2-3 orang. Loh ini belum pada datang. Wah, saya sama 2 orang nyari, manggil ke rumah-rumah di kampung keliling, dipanggili, yo sekolah minggu. Ada namanya surat, di sini nggak ada namanya surat ya, nggak ada Pak Surat ya. Surat, ayo sekolah minggu. Teguh, ayo sekolah minggu. Datangi rumah-rumah. Dari kecil. Jadi sejak kecil saya sudah ke gereja, sudah menjadi Kristen. Di sekolah dikenal sebagai orang Kristen. Kalau zaman saya itu Kristen itu dulu ya karena minoritas ya Kristen. Sekolah di sekolah negeri ya kadang namanya anak kecil digeledaki, bilang gini, wah Kristen nanti matinya di benteng. Itu udah hal biasa ya. Tahu matinya di benteng, tahu ya? Di benteng ini. Kalau mati itu disalib, Tuhan Yesus disalib, ini di benteng bahasa Jawanya gitu ya. Jadi sudah biasa ngalami hal-hal yang demikian. Tapi saya ngalami kelahiran baru itu sesuatu yang berbeda. Sempat bukan terhilang tapi ya jauh dari Tuhan. Ke gereja, kalau dulu sekolah minggu itu rajin tiap minggu ke gereja. Ketika mulai bertumbuh besar, apalagi ketika sekolah di luar kota, jauh dari orang tua, ngerasa bebas. Wah, pagi-pagi udah diajak ke gereja, ngantuk tidur aja. Jadi ya kadang mulai bolong-bolong, lama-lama bolongnya tambah banyak gitu. Ke gereja kalau Natal, kalau Paskah gitu. Tapi hari-hari tertentu kadang ya banyak bolongnya. Tapi pada suatu saat ya, ketika dalam suatu ibadah, saya tahu itu Roh Kudus bicara sama saya. Dan Roh Kudus bicara, kamu harus bertobat ya, sungguh-sungguh bertobat. Saat itu saya ambil sebuah keputusan. Saya maju ketiga altar call, Tuhan saya meminta ampun atas dosa saya. Dan saat ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Bukan karena orang tua saya Kristen, bukan karena saya dilahirkan dari lingkungan Kristen, tapi sebuah keputusan pribadi. Itulah kelahiran baru. Dan saat itu saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya merasakan sukacita, tiap hari itu ingin memuji Tuhan terus. Tiap hari inginnya buka baca Alkitab. Saya membawa Alkitab kecil, zaman dulu ada Alkitab Perjanjian Baru ya, Perjanjian Baru, Mazmur, Amsal. Saya bawa, kemana-mana saya bawa. Jadi di terminal duduk sambil nunggu angkot mau pulang misalnya, buka Alkitab, wah rohani sekali. Gak peduli orang ngomong apa, baca Alkitab ya. Di kebun bawa Alkitab, baca Alkitab. Tiap hari ingin berbicara tentang Yesus. Ketemu orang, ngobrol kemana-mana, bicara tentang Yesus, ceritakan tentang Yesus. Lalu ada itu ini ya bule saya bilang gini, wah kemeh dadi pendeta iki. Karena saya injili terus. Wih, meh dadi pendeta, Wan.
Ternyata doa orang tua itu mujarab. Padahal bukan orang percaya. Itu kasih mula-mula. Tiap hari ingin bicara tentang Yesus. Kepada setiap orang ketemu, ingin bicara tentang Yesus, ingin nyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Kalau ada orang sakit, Pak, udah sakit berapa lama? Ya ini sakit ini gak sembuh-sembuh. Zaman dulu belum ada BPJS. Kalau gak punya uang, sudah ke mantri, ke dokter biasa, gak punya uang, harus berobat ke rumah sakit, ya pasrah gitu. Obat paling mujarab zaman dulu itu teh manis anget. Mau penyakit apapun, obatnya teh manis anget. Perang desa kan gitu. Nah, saya bilang mau nggak didoakan, tapi secara Kristen. Mau. Kalau mau saya doakan. Kalau nggak mau ya sudah nggak mau. Tapi kalau mau saya doakan. Dari situ saya melihat kuasa Tuhan. Ada orang yang mengalami disembuhkan, mujizat terjadi. Ada orang yang mengalami kelepasan. Waktu itu usia saya masih sangat muda ya, sekarang juga masih muda. Tapi dulu berarti jauh lebih muda. Tetapi punya roh yang menyala-nyala. Bicara tentang Kristus, bicara tentang Yesus kepada semua orang. Apakah itu orang tua, orang muda. Sampai kalau saya itu lagi ngumpul sama anak muda malam-malam nongkrong, mulai saya bicara tentang Yesus, satu persatu mulai mundur. Loh kok pada pergi semua ini? Tinggal saya sama satu orang, salah teman saya yang sama-sama Kristen. Gak apa-apa gitu. Tapi itulah gairah semangat ya. Karena apa? Karena kelahiran baru, kasih mula-mula. Dan yang Tuhan mau bahwa kasih mula-mula ini tidak boleh hilang. Harus selalu ada dalam kehidupan kita. Tahun ini Tuhan katakan kepada kita, gereja kita, buat tahun amanat agung. Salah satu hal penting untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung adalah ketika kita tetap ada dalam kasih mula-mula. Orang yang tidak memiliki kasih mula-mula akan susah untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Coba aja perhatikan, ayo menginjil. Waduh, menginjil nanti saya kalau menginjil ya, wah nanti saya dijauhi orang. Saya bisa ngalai dianiaya. Kenapa? Gak punya kasih mula-mula. Susah untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo rajin ibadah. Waduh, ibadah minggu depan kan juga masih ada. Ayo datang kul. Aduh kul, besok lagi. Kenapa? Gak ada kasih mula-mula. Tapi orang yang memiliki kasih mula-mula, orang yang tetap menjaga api itu tetap menyala, kasih mula-mula itu tetap menyala, dia akan bergairah. Ayo datang kul, setia datang kul. Ayo beribadah, setia beribadah. Kenapa? Kasih mula-mula. Dan kasih mula-mula ini yang harus tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan menegur jemaat di Efesus. Kenapa? Meninggalkan kasih yang semula. Kasih kepada Tuhan adalah fondasi dari kehidupan iman kita. Tapi kadang-kadang gini, kesibukan kita membuat kasih itu sepertinya jadi luntur. Kesibukan pelayanan termasuk di dalamnya. Rutinitas rohani seolah-olah aktif rutin, tapi ternyata tanpa kasih yang kita lakukan ya. Apalagi dengan banyaknya tekanan hidup, pergumulan, masalah kehidupan kita yang kita alami. Apakah itu masalah hubungan dalam keluarga, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah kesehatan. Kadang itu membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi luntur. Tapi Tuhan tidak mau kasih mula-mula itu hilang dalam kehidupan kita. Kita harus tetap memiliki kasih mula-mula. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah hari-hari ini kasih itu masih tetap menyala? Apakah kasih mula-mula itu masih tetap ada dalam kehidupan kita? Atau justru sebaliknya kita mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di Efesus. Kelihatannya rajin ibadah loh. Kelihatannya rajin untuk datang dalam persekutuan. Tapi ketika ibadah, pikirannya melayang-layang. Waduh, kompornya sudah dimatikan belum ya? Wah, ini nanti pertandingan bola mana ya? Kan gitu kalau yang suka sepak bola. Saya dulu suka sepak bola soalnya. Sekarang ya masih suka.
Tapi yang nggak terlalu ya, nggak menjadi berhala gitu, menjadi berhala. Kalau dulu udah kepikiran, wah Liga Champion, nonton ini. Jadi sudah dipersiapkan, apalagi kalau Piala Dunia, sebentar lagi Piala Dunia. Ya, itu ya nonton. Tapi jangan sampai menjadi berhala ya, jadi berhala. Sebagai hiburan saja. Tapi jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Lalu bagaimana jika kita sudah mulai merasakan bahwa aku kok kasih mula-mulaku kok sudah mulai luntur, tidak seperti dulu lagi. Bagaimana kita kembali mengobarkan kasih yang semula ini supaya tetap menyala-nyala, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengobarkan kembali kasih yang semula? Berapa hal yang saya bagikan dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama kita harus jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat dalam Wahyu pasal yang kedua dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat Tuhan di Efesus, dan mungkin juga menegur kita secara pribadi. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu apakah hari-hari ini kasih itu masih muncul, masih menyala, masih penuh, atau justru sedang luntur dan kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Karena itu terbuka, jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kita mungkin bisa kelihatan rohani di hadapan orang banyak. Di hadapan Pak Gembala mungkin kita kelihatan sebagai jemaat yang luar biasa, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Kita terbuka. Kalau memang kita merasakan bahwa ternyata Tuhan menegur saya nih, saya mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Aktivitas rohani saya cuma sekedar rutinitas. Kalau doa pagi-pagi doa ya cuma doa, mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saya akan berangkat bekerja, sertai lindungi, jaga semua yang kutinggalkan. Wah, kayak Tuhan dijadikan ini ya, satpam. Kemudian sampai di tempat kerja, terima kasih buat pekerjaan hari ini, sertai lindungi saya. Sertai lindungi terus ya, berkati, sertai lindungi saya. Terus sekedar rutinitas atau kesungguhan hati untuk kita itu mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan kasih mula-mula itu bukan sekedar emosi, sekedar emosi ketika awal bertobat, lalu kelihatannya kayak semangat, tapi semangat yang emosional. Kadang kalau saya ngeliat dulu ya, zaman-zaman dulu ibadah altar call gitu, dan saya bersyukur kalau ada jemaat maju didoakan, tanda mereka hatinya memang rindu didoakan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang ada yang juga yang karena cuma sekedar emosi ya, teriak-teriak gitu, tapi hidupnya gak ngalami perubahan. Hidupnya tidak mau diubahkan, kalau ditegur masih marah dan kecewa. Jadi bukan emosi seperti itu, tetapi sebuah relasi yang intim yang kita bangun di hadapan Tuhan. Sebuah kerinduan yang besar akan Tuhan. Ketaatan kita itu dasarnya kasih. Kalau kita beribadah itu dasarnya karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut dikutuk. Ada orang kan ibadah, nanti kalau nggak ibadah takut dikutuk, kalau nggak ibadah toko saya nggak rame lagi. Jadi datang ke gereja itu sama dengan datang ke tempat ibadah lain atau kepada Mbah Dukun ya, Mbah Alam Mbah Dukun. Cuma labelnya saja. Kalau dulu sebelum Kristen itu datang ke Gunung Kawi misalnya, setelah Kristen datangnya ke House of Grace. Beda mereknya saja, tapi motivasinya sama. Kenapa? Supaya laris toko saya, supaya pinter sekolah saya ya, supaya keluarga saya diberkati. Tapi bukan karena kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau hal-hal yang demikian.
Tapi Tuhan mau ini dibangun dengan sebuah kerinduan. Karena itu minta dengan kejujuran hati, Tuhan singkapkan hal-hal yang terselubung. Saya percaya ketika kita itu sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita terbuka jujur di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan bicara hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari. Roh Kudus akan singkapkan itu dan akan membawa kita untuk mengalami pemulihan. Kita kembali kepada kasih yang semula. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan ingatkan kita, ayo terbuka di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara lebih lagi. Izinkan Tuhan mengoreksi seluruh hidup kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima bagian A dikatakan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bertobatlah. Ketika Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh, oh ternyata kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Hari-harimu ternyata tanpa kasih. Pelayananmu didasari hanya karena ingin dilihat orang, motivasi yang salah, karena supaya tidak dimarahi oleh Bapak Gembala. Kamu telah kehilangan kasihmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, supaya engkau kembali kepada kasih yang semula itu. Bangun disiplin rohani, bertobat. Bangun kembali disiplin rohani yang mungkin sudah lama kita tinggal. Kalau selama ini doa kita hanya laporan. Kalau agama sebelah punya doa 5 waktu, orang Kristen juga punya 5 waktu katanya kan gitu ya. Oh ya, 5 waktunya orang Kristen itu doa bangun tidur 1 waktu. Kemudian apa? Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Lalu mau tidur, wah pas 5 waktu versi Kristen. Rutinitas. Kalau selama ini kita hanya sekedar rutinitas, bangun kembali disiplin rohani, persekutuan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan sekedar agama, dan Tuhan tidak mau kita melakukan hanya sekedar rutinitas agama. Karena Tuhan Yesus tidak pernah datang membawa agama ke dunia ini, tapi Tuhan ingin memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan, yang telah rusak karena dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak. Manusia terbuang dari hadapan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, kata firman Tuhan, Tuhan inisiatif untuk memulihkan hubungan itu. Lewat apa? Lewat Yesus Kristus. Dia rela jadi manusia dalam diri Yesus Kristus, supaya hubungan itu dipulihkan. Pengorbanan darah Yesus. Berapa waktu lalu kita memperingati Paskah dan Jumat Agung dan Paskah. Pengorbanan Yesus, darahnya tercurah untuk penebusan dosa kita, supaya hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberikan janji tentang Mesias, bahwa keturunan dari perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Bicara tentang keturunan dari perempuan, janji tentang Mesias, sang penyelamat yang akan mengalahkan kuasa si jahat. Ada darah yang harus dicurahkan. Ketika Adam dan Hawa memakai pakaian dari daun pohon ara, Tuhan bilang gini, jangan pakai itu Adam dan Hawa. Ini pakailah pakaian yang kuberikan. Tuhan berikan apa kepada Adam dan Hawa? Kulit binatang. Bicara tentang apa? Tentang darah yang dicurahkan. Ada kulit binatang, ada binatang yang disembelih, ada darah yang dicurahkan. Dan itu sebuah tanda bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Harus ada darah yang dicurahkan. Tanda bahwa
darah yang kudus, darah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan dicurahkan untuk penebusan dosa umat manusia. Dan ketika Yesus Kristus menggenapi nubuatan itu, ketika Yesus mati di atas kayu salib, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tabir bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dari atas ke bawah. Zaman dulu, masa-masa perjanjian lama, di ruang maha kudus ini yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar setahun sekali. Imam besar datang membawa pergumulan bangsa Israel kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara, ya. Lalu imam besar menyampaikan kepada umatnya. Artinya apa? Bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Harus ada perantara, yaitu imam besar. Tapi ketika Yesus Kristus mati menebus dosa umat manusia, tirai itu terkoyak. Artinya tidak lagi ada pemisah. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan antara kita dengan Tuhan. Kita bisa berdoa hari ini, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa berdoa kepada Dia tanpa harus melalui perantaraan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan, rasa Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, oh kamu lakukan ini loh, kamu tadi berbohong, kamu dosa. Kita nggak perlu datang kepada Bapak Gembala, Pak Gembala, tolong sampaikan kepada Tuhan. Ya, tadi saya melakukan kebohongan, saya dosa. Lalu Bapak Gembala datang kepada Tuhan. Nggak perlu lagi seperti itu. Tetapi kita sudah bisa datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya bertobat, saya nggak akan bohong lagi. Kenapa? Tidak lagi ada pemisah. Nah, kembali ini hubungan. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi hubungan yang dipulihkan antara kita dengan Tuhan. Dan hubungan itu harus terus dibangun. Kalau kita mau tetap memiliki kasih yang semula, kita tetap ada dalam kasih mula-mula, bangun hubungan itu dengan Tuhan. Tuhan memberikan 3 langkah konkret, 3 langkah yang nyata, simple yang harus kita lakukan. Ingatlah, jadi ingat dulu, oh iya ingat. Bertobat ini berarti berbalik dari jalan kita yang jahat. Berbalik 180 derajat ya. Kalau tadi langkah kita ke sana nih, oh kamu salah langkahmu, berbalik 180 derajat. Jangan 360 derajat, balik lagi ke semula ya. 180 derajat. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada kebenaran. Ingatlah, bertobat, lakukan. Ingat berarti mengingat kembali kualitas hubungan kita dengan Tuhan di masa-masa awal. Oh ya, dulu ketika aku lahir baru, aku tuh menyala-nyala loh. Aku tiap hari pengennya ke gereja loh. Aku tiap hari baca Alkitab. Tapi sekarang kok baca Alkitab saja cuma minggu. Apalagi kalau yang pelayanan. Oh, kalau waktu di jadwal morning call baru saya buka Alkitab, karena harus nyampaikan firman. Ingat kembali waktu-waktu dulu kita ngalami kasih mula-mula itu. Kemudian bertobat ya. Kata bertobat ini bukan hanya bertobat dari hal-hal yang dosa yang besar ya, tapi hal-hal yang sederhana, yang kecil. Ketika kita mulai jauh dari Tuhan, sikap hati kita juga harus bertobat. Lakukanlah artinya ambil kembali disiplin rohani yang pernah kita tinggalkan. Tadi bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Punya waktu kita itu bersekutu dengan Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, muji nyembah Tuhan. Waktu secara pribadi, tidak ada yang lain, hanya kita dengan Tuhan. Mulai dengan langkah kecil namun konsisten. Artinya apa? Ya mungkin ketika kita memulai itu memang sesuatu yang berat. Jadi mungkin kita nggak langsung lama-lama ya mengambil waktu doa kita, mungkin awalnya cuma 10 menit, 15 menit. Gak harus lama-lama, tapi lakukan itu konsisten. Karena yang namanya konsisten ini gak mudah. Ada orang itu yang sepertinya awalnya itu menyala-nyala, bergairah sekali, tapi beberapa waktu kemudian mulai meleret. Kalau orang Jawa bilang itu obor belarak. Tahu obor belarak?
now, anak zaman now tidak tahu berbelarak. Ya. Pak Yahya tahu berbelarak? Nggak tahu. Oh, berbelarak. Waduh. Generasi yang dulu juga tidak tahu berbelarak. Berarti generasi milenial saja yang tahu berbelarak. Belarak itu ini ya, belarak itu apa? Daun kelapa ya. Daun kelapa kering dibuat obor. Dibuat dinyalain api. Kalau zaman dulu itu bisa buat ditunggu ataupun kalau malam-malam ya buat penerangan bisa. Itu cepat habis, cepat nyalanya, gampang nyalanya tapi cepat habis. Obor belarak gitu. Ya. Jadi lampu obor ya dari belarak. Cepat nyalanya tapi cepat habisnya. Nah, orang Kristen jangan jadi yang kayak gitu. Cepat nyalanya. Begitu awal-awal ya. Ayo pelayanan ya. Oke, siap Pak Pendeta gitu ya. Ayo besok datang kul ya. Oke, siap. Tapi berapa waktu kemudian, kemarin kok gak datang kul? Waduh, sibuk. Waduh, ini jualan mulai rame. Aduh, lelah, capek, seharian kerja, mulai kehilangan kasihnya. Itu namanya berbelarak. Konsisten saja. Konsisten. Kalau hari ini kita doa ya 5 menit pagi tadi jam 5 pagi, besok tambah lagi. Sudah berapa waktu tambah lagi. Konsisten, latih secara konsisten. Maka kita akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Kemudian yang ketiga, ayat yang kelima bagian B dikatakan demikian. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini adalah sebuah peringatan keras dari Tuhan. Jika engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Karena itu yang ketiga, kita harus merespon ketika Tuhan sudah ingatkan. Respon terhadap peringatan yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan memberi kesempatan, tapi ada kalanya, ada waktunya bahwa kesempatan itu berakhir. Tuhan berkata kepada jemaat Tuhan di Efesus, jika kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Inilah sebuah hal yang serius ketika diambil kakidiannya. Apa itu kakidian? Kakidian atau kandil emas. Ini pertama kali Tuhan berikan perintah kepada Musa untuk membuat kandil emas ya. Ketika Tuhan berikan perintah kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di tengah perjalanan Tuhan berikan perintah kepada Musa untuk mendirikan yang namanya kemah suci. Dalam kemah suci itu salah satunya adalah kakidian atau kandil emas, ditempatkan di dalam ruang suci. Dalam tabernakel itu, dalam bait Allah Salomo itu ada 3 bagian. Ada pelataran, ada ruang kudus atau ruang suci, dan ruang maha kudus atau ruang maha suci. Dan kakidian itu ditempatkan di ruang kudus, berhadapan dengan meja roti sajian. Di ruang kudus itu, ketika malam hari, maka imam harus menyalakan kakidian itu supaya lampu rumah Tuhan tetap menyala. Bicara tentang terang, rumah Tuhan harus tetap memancarkan terang Kristus. Apa yang terjadi jika kakidian itu diambil? Artinya rumah Tuhan ada dalam kegelapan. Hari ini siapa yang menjadi rumah Tuhan? Gereja itu adalah diri kita. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Dan hidup kita harus memancarkan terang Kristus. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah terang dunia ini. Jadi hidup kita harus memancarkan terang Kristus. Kalau hidup kita gak memancarkan terang Kristus, lalu kita mau memancarkan siapa? Kalau hidup kita gelap, apa yang mau kita tampilkan kepada dunia? Apa yang mau kita nyatakan kepada dunia? Jadi responi teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan menunda pertobatan. Jangan menunda untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan.
Yang terakhir saya mau ceritakan tentang kota Efesus. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menjadi peringatan bagi gereja Tuhan di kota Efesus. Kota Efesus ketika diingatkan Tuhan ngalami pemulihan, ngalami bertobat. Tetapi tidak lama kemudian kembali meninggalkan kasih yang semula. Dan sesungguhnya kota Efesus ini, jemaat Tuhan di Efesus pada waktu itu tidak benar-benar bertobat. Efesus sempat menjadi pusat kekristenan dunia selama kurang lebih 300 tahun. Rasul Yohanes pernah melayani di sana. Bahkan Rasul Yohanes pernah berdoa di depan kuil Artemis sehingga kuil itu runtuh. Ada Rasul Paulus juga melayani di kota Efesus sehingga muncul surat kepada jemaat Tuhan di Efesus. Rasul Paulus juga menyerahkan pengembalaannya kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Apa yang terjadi dengan kota Efesus? Mereka tidak benar-benar kembali kepada kasih yang semula. Bahkan pada tahun 97 Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Nerva, Timotius waktu itu menjadi gembala di kota Efesus. Kota Efesus pada waktu itu banyak orang yang jatuh dalam penyembahan berhala. Timotius yang dalam usia yang lanjut, usia sekitar 80 tahun, berusaha untuk menghalangi prosesi penyembahan berhala, arak-arakan terhadap Dewi Artemis. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru memukuli Timotius, melemparinya dengan batu, menyeretnya dan merajamnya hingga tewas. Timotius mati di kota Efesus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Efesus? Tuhan sudah mengingatkan, kembali kepada kasih yang semula. Tapi mereka tidak benar-benar kembali kepada kasih yang semula. Dan saat ini wilayah kota Efesus ini ada di wilayah yang namanya Turki. Apa yang terjadi dengan Turki, kota Efesus pada saat sekarang? Kekristenan hanya berapa persen? Tidak lebih dari 2%. Kalau Bapak Ibu pernah dengar berita, ada gereja Hagia Sophia, itu gereja pusat kekristenan Efesus pada masa awal-awal kekristenan, sekarang berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Efesus benar-benar kehilangan kekidiannya. Kenapa? Mereka tidak sungguh-sungguh untuk kembali kepada kasih yang semula. Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula sehingga berujung pada padamnya api rohani di kota itu. Kisah Efesus ini menjadi peringatan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Mungkin kita yang ada di Semarang, gereja kita, jemaat mungkin belum terlalu banyak. Ya memang belum banyak, kita belum banyak. Tetapi ayo tetap ada dalam kasih mula-mula. Tetap miliki kasih mula-mula, supaya kita memancarkan terang Kristus itu. Kita akan dipakai Tuhan hari-hari ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja hari-hari ini. Tadi pagi saya sampaikan di Wonosobo, bagaimana kita harus tetap kuat sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Masa yang sukar, masa yang tidak mudah. Karena dampak perang di Timur Tengah, BBM naik mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa kita. Kemarin sudah ada yang naik kan ya, Pertamax Dex kalau nggak salah naik. Cuma Pertamax dan Pertalite yang belum naik. Tapi sampai kapan pemerintah bisa menahan itu? Kita nggak tahu. Ada beberapa negara yang sudah mengalami krisis BBM. Salah satunya Filipina sudah menyatakan krisis, menyatakan krisis energi, dampak perang. Ya. Apa yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Apakah ekonomi? Apakah itu politik?
Apakah itu alam? Semua yang dapat digoncangkan akan tergoncang. Tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, orang-orang tak memiliki kasih mula-mula, saya percaya janji firman Tuhan digenapi. Saudara dan saya akan berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, tapi kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu kembali kepada kasih yang mula-mula. Miliki kasih yang mula-mula. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Disiplin rohani lakukan kembali. Saya juga diingatkan tentang hal ini. Ya. Secara pribadi saya diingatkan dengan hal ini. Hari ini saya ditemani oleh Pak Nelson dan Bu Hosana. Ya. Bapak Ibu Nelson ini, saya percaya orang memiliki kasih yang luar biasa. Ya. Tadi pagi sudah ibadah, tapi hari ini bisa ikut melayani di Semarang, ya, nyetir sampai nanti malam pulang, ya. Ada lagi sebenarnya yang dulu kesini juga namanya Pak Henki, itu juga semangat sekali. Kemarin nanya, wah gimana ke Semarang? Saya gantian dulu Pak, ya, supaya pelurunya itu satu-satu dilepaskan, ya. Jangan langsung semua, ya. Waktu dulu Pak Henki ikut saya ke sini, ya, saya baru ternyata pulang sampai Wonosobo itu kan malam, ya, karena ada macet di daerah Klidung. Malam sampai Wonosobo, pagi harinya jam 7 pagi sudah berangkat ke Bandung, nyetir lagi. Karena sungguh hatinya itu mengasihi Tuhan, miliki kasih yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Dan ketika kemarin saya bilang, minggu keempat berapa waktu yang lalu saya bilang, ayo saya ke Semarang, bisa ikut enggak? Wah semangat sekali, yuk kapan? Yuk ayo kita atur. Tapi ya gantian dulu. Sekarang Pak Nelson, kalau Pak Nelson bisa, Pak Nelson. Berikutnya Pak Henki, nanti Pak Nelson lagi, ya gantian. Kenapa? Memiliki kasih kepada Tuhan. Saya diingatkan Tuhan. Berapa waktu yang lalu, ya, saya berapa kali harusnya ke Semarang, ya, tapi tidak ke Semarang, ya, karena sakit, ya, sejak Desember sakit. Tapi saya ketika dalam kondisi sakit ini, Tuhan ingatkan, jangan sampai kondisi sakit menyebabkan kehilangan kasih kepada Tuhan. Suatu saat saya masih dalam kondisi masa pemulihan, ya, belum seperti sekarang jauh lebih baik. Tapi waktu itu masih badan itu kadang masih anget greges. Tiba-tiba malam-malam ada yang telepon, Pak besok melayani di Polres bisa enggak, Pak polisi? Loh, melayani besok tapi kok malam-malam? Saya bilang enggak kok, ya, ini pasti orang sudah nyari pembicara susah, enggak dapat gitu, ya. Tapi kalau saya bilang iya juga, gimana nih, saya secara fisik juga belum terlalu fit. Tapi Tuhan ingatkan, ya, kesempatan untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Karena di Polres kan banyak polisi-polisi Kristen, dan sebagian dari mereka itu yang saya lihat, ya, bukan saya menghakimi, tapi ya belum mengalami kelahiran baru. Dan benar ternyata, ya, saya khotbah, nyampaikan firman, mungkin pelayanan saya nyampaikan firman itu nggak sampai 1 jam, ya, memang nggak sampai 1 jam, karena waktu mereka itu cuma 1 jam. Jadi yang Muslim itu sholat Jumat, mereka pembinaan rohani. Selesai nyampaikan firman, saya pulang, badan gak enak sekali, ya. Badan kok gak enak sekali, padahal nanti malam itu ada SB. Capek sekali, rasanya kok capek sekali. Tapi ada sukacita, bahwa saya harus menyampaikan firman Tuhan, terlebih kepada mereka yang belum sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan ingatkan, jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Makanya hari ini saya bersuka cita karena bisa ke Semarang. Setelah berapa waktu yang lalu sebenarnya ngikuti Pak Gembala ke Semarang, tapi saya pulang dulu. Di tengah jalan pulang dulu, ya. Belum terlalu fit masalahnya, ya. Tapi saya bersyukur hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ayo kita kembali kepada kasih yang semula. 3 hal. Yang pertama, jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Yang kedua, bangun kembali disiplin rohani. Yang ketiga, respon terhadap peringatan yang Tuhan berikan. Amin buat firman Tuhan.